Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, malam yang penuh barakah, di tempat yang insya Allah penuh barakah, di bulan yang penuh barakah, yang insya Allah perkumpulan yang baik ini bisa mengumpulkan juga kita nanti di akhir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Bagir ingin membahas sedikit tentang Malikul A'dha, rajanya anggota tubuh, yaitu hati. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah mengatakan bahwasanya hati manusia itu merupakan rajanya anggota tubuh. Kok bisa? Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluha biha sairul jasad, wa idza fasadat fasada biha sairul jasad, ala wahya al-qalb." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada satu organ tubuh yang dimana jikalau satu organ tubuh ini baik, maka akan ngajak organ tubuh yang lain jadi baik, yaitu a'mal wal af'al, pekerjaan, perkataan, jadi baik semua. Tapi kalau sebaliknya, wa idza fasadat fasada biha sairul jasad, jikalau satu organ tubuh tadi itu jelek, maka akan ngajak yang lain ikut jelek juga. Aqwal wal af'al, perkataan plus perbuatan. Apa itu organ tubuh tadi itu? Ala wahya al-qalbu, organ tubuh tadi itu adalah hati. Sebagai layaknya pemimpin itu kalau rusak, rakyatnya ikut rusak. Tapi kalau pemimpinnya baik, dia mau tidak mau rakyatnya ikut baik. Hati itu seperti itu. Hatinya manusia itu kalau baik, maka akan ngajak dirinya manusia tersebut melakukan hal-hal yang baik. Kalau hatinya rusak, dia jangan salahkan kalau ngajak dirinya dia rusak. Makanya sesuatu yang paling penting diperhatikan dalam tubuh kita itu apa? Hati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memandang kita itu bukan memandang pawaan kita, bukan memandang zahirnya kita, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memandang hatinya kita. Nabi SAW bersabda apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memandang bawaannya jenengan, tidak memandang tampilannya jenengan, bajunya jenengan mau sebagus apapun, mau merek apapun, wajahnya jenengan mau seganteng apapun, secantik apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang itu. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang dipandang hanya satu dalam diri manusia, yaitu apa? Hatinya jenengan semuanya. Makanya yang perlu diperhatikan dalam diri kita itu hati. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu menyebutkan ada dua sifat di dalam hati. Ada dua sifat dalam hati, yaitu sifat al-muhlikat sama sifat al-munjiyat. Napa itu al-muhlikat kalim al-munjiyat? Al-muhlikat itu sifat-sifat yang bisa membinasakan manusia, membinasakan dia nanti di akhirat, siksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu memiliki beberapa sifat. Yang kedua apa? Al-munjiyat, yaitu yang bisa menyelamatkan dia di dunia plus di akhirat. Dia nanti bisa masuk surga
berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Baqir ingin membahas sifat al-muhlikat saja. Beberapa daripada sifat al-muhlikat yang paling kalau bahasa Jawa niku ndas-ndasani sifat al-muhlikat. Ru'usul muhlikat ada 3. Yang pertama, apa itu ar-riya? Yang pertama apa? Ar-riya. Apa itu riya? Ayatullah Al-Haddad menjelaskan dalam kitabnya Nasha'ib Diniyah, talabul manzilah wa ta'dhim inda nas bi amalil akhirah. Mencari penghormatan manusia supaya agar dilihat sama manusia itu keren, supaya agar dilihat sama manusia itu masya Allah, dengan bi amalil akhirat, dengan amalan akhirat, dengan ibadah. Wah, masya Allah sholatnya luar biasa. Wah, masya Allah dia sholat duha misal 8 rakaat di depan manusia banyak agar supaya dilihat. Ya kan, niatnya dalam hati. Ya kan, niatnya seperti itu, niat riya itu kan ada di dalam hati. Hatinya orang yang melakukan itu sendiri. Tidak ada yang tahu dengan sholat. Saya tidak tahu dengan sholat riya. Yang tahu riya apa enggaknya kan dirinya sendiri. Dan riya ini termasuk ru'usul muhlikat. Ndas-ndasani sifat jelek. Ndas-ndasani sifat yang bisa membinasakan kita nanti di akhirat. Waliyadzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Al-Qur'an apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Nah, ini tidaknya di sini. Fawailul lil musallin, jangan dibaca sampai situ kok. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Enggak. Ada lanjutannya. Orang-orang yang sholat seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya itu lalai. Dia sholat, tapi dia lalai. Maksudnya gimana? Ngeremehkan sholat. Menganggap sholat itu hal yang tidak penting. Menomorduakan sholat, menomorduakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan menganggap sholat, menganggap ibadah kepada Allah itu adalah beban. Nah, itu orang-orang yang melalaikan sholat. Dan walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailun, celaka. Waliyadzubillahi min dzalik. Kita minta semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas di dalam ibadah. Dan itu susah. Yang nilai itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus gimana? Berarti saya tidak usah ibadah. Saya kan suka ibadah di masjid, suka sholat di masjid. Berarti saya tidak usah sholat di masjid biar tidak riak. Nah, bukan seperti itu. Ya kan, riak itu kan niatnya ada di hati. Kalau harinya jenengan tidak riak, ya berarti tidak riak. Kalau jenengan punya pikiran, wah berarti saya tidak usah sholat di masjid biar tidak riak. Nah, itu setan. Justru jenengan ngomong seperti itu, jenengan riak. Ya kan, kelihatan riaknya. Itu setan. Dan itu adalah bisikan setan. Maka dilawan. Pokok niat riya itu ada di dalam hati. Kalau hatinya jenengan tidak ingin dilihat sama orang, tidak ingin merasa supaya biar diagungkan sama orang, yaitu tidak riya. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat riya. Yang kedua apa? Al-kibr, sombong. Ingat, setan itu, iblis itu dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga itu apa? Gara-gara sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan Adam ini dari tanah. Tanah itu dipijak, buat diinjak. Hina tanah itu, paling dasar ada di bumi, tempat diinjak. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan aku dari api. Api itu lebih hebat daripada tanah. Masa aku suruh sujud sama orang yang kau ciptakan dari tanah, makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Aku. Itu kan sombong. Maka yang diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surga. Padahal Nabi SAW bersabda apa? La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala fadla li ahmarin ala aswadin, illa bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala.
antum min Adam wa Adam min tin. Tidak ada kesombongan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang kulitnya putih sama orang yang kulitnya hitam. Oh, saya tuh kulitnya putih, berarti saya lebih mulia daripada orang yang kulitnya hitam. Oh, enggak. Belum tentu. Itu belum tentu. Saya orang Arab, berarti saya lebih mulia daripada orang yang bukan Arab. Oh, itu belum tentu. Ya memang bangsa Arab itu mulia karena apa? Karena Nabi SAW dilahirkan dari bangsa Arab. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an sayyidil wujud. Pokok segala sesuatu yang nempel sama Nabi Muhammad itu pasti mulia. Bangsa Arab dulunya tidak mulia, tapi gara-gara dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di situ, maka jadi mulia. Sendal itu benda yang nempel sama tanah. Tapi kok sendal itu yang pakai Nabi Muhammad SAW ditaruh kepala. Dengan kan ngetos ada kopi yang bisa digambarnya terompah nih. Itu kan bentuk sendalnya Nabi Muhammad SAW. Padahal sendal alat yang buat dipijakan ke tanah. Tapi gara-gara yang pakai Nabi Muhammad SAW ditaruh di kepala kita. Makanya tidak ada keutamaan. Tidak bisa antum menyebutkan, oh saya lebih mulia dari dari fulan gara-gara satu sifat yang antum miliki. Saya lebih putih, saya lebih ganteng, saya lebih alim, bahkan saya lebih punya ilmu daripada dia. Itu belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa bitaqwallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan di sisi Allah, nilai kemuliaan di sisi Allah itu nilainya dari takwa. Kadar ketakwaannya antum semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akramakum inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Faja'ala Imam Abdullah Al-Haddad menambahkan, mengomentari, faja'ala al-karamata indahu bittaqwa la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan di sisinya itu dengan ketakwaan. Satu tok. Allah menjadikan kemuliaan di sisinya itu cuma satu tok. Apa? Ketakwaan. La bil ansab, bukan dengan nasab. Misalnya, oh ini nasabnya mulia ini sampai ke Rasulullah, sampai ke Kiai Fulan. Wah, itu tidak menjamin hidup Anda bakal selamat dunia sampai akhir. Yang bisa menjamin kehidupan kita selama sampai akhir itu hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong, jangan mengandalkan nasab, jangan mengandalkan apalagi harta, wala bil amwal, kata Rasulullah. Dan tidak juga bisa diandalkan apa? Harta. Wala bi syai'in akhar. Ataupun yang lain, cuma takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kita di sisi Allah itu hanya takwa. Sudah itu. Kalau antum di dunia takwanya benar, memperhatikan ketakwaan antum kepada Allah, memperhatikan ibadah antum kepada Allah, insya Allah antum selamat dunia sampai akhir. Makanya jangan sombong. Oh saya enggak sholat, enggak apa-apa, selamat. Saya itu keturunannya orang sholat. Nah ini orang sombong. Kata Nabi, tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali hanya takwa. Yang terakhir, yang ketiga, dan ini muntahal khubs, paling ujungnya sifat jelek, pangkalnya sifat jelek. Ini das-dasannya mana? Kalau tadi itu sudah das-dasan, ini das-dasannya mana? Yaitu apa? Al-hasad, sifat hasud, sifat iri dengki. Hati-hati ya. Apa itu sifat hasud? Penjelasannya, engkau merasa di hatimu, kata Allah Haddad, engkau merasa di hatimu, muncul di dalam hatimu itu perasaan tidak senang, perasaan benci ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada orang lain selainmu, dan kau berharap supaya nikmat tadi itu dicabut dari orang lain tersebut. Itu iri. Dan biasanya sifat hasud itu, kata guru saya, biasanya sifat hasud itu terjadi ke rekan sesama biasanya. Sama-sama toko minyak wangi misal, sama-sama cucian mobil, ya kan? Nggak mungkin tukang bakso iri sama tukang nasi goreng, jualannya beda kok. Tukang bakso sama tukang bakso.
iri. Dan ini muntahal khubsi, paling ujungnya sifat jelek. Waliyadzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi SAW bersabda apa? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi SAW. Sesungguhnya sifat hasud itu bisa memakan pahala-pahala yang ada dalam diri jenengan, kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri jenengan. Seperti apa? Seperti kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Bayangkan kayu bakar niku, kayu kering, kalau dikasih api itu sebentar sudah habis itu kayu. Jadi seperti itu. Kalau antum menyimpan sifat hasud dalam diri antum, itu bisa memakan pahala dalam diri antum seperti kayu kering yang dimakan oleh api. Waliyadzubillah. Bahkan tidak sampai di situ toh. Nabi SAW nyampe mensabdakan apa? La yazdamiru fi jawfi abdin al-imanu wal hasad. Tidak akan terkumpul di dalam diri manusia sifat iman. Kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, dan hasud. Jadi antara satu. Kalau dia iman, dia tidak hasud. Kalau dia hasud, tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muntahal khubsi. Dia hati-hati ya. Tiga-tiga tadi itu harus diperhatikan. Kalau antum masih menyimpan dalam diri antum, singkirkan sedikit demi sedikit. Kata Allah, ya kita tidak bisa. Kalau langsung semuanya kita singkirkan itu susah. Makanya sedikit demi sedikit. Bagaman ala badamir. Sedikit demi sedikit. Terakhir, saya ingin cerita. Ada satu cerita. Ini tentang sifat hasud. Kenapa kok bisa sifat hasud ini menjadi muntahal khubsi? Dulu pernah suatu ketika Fir'aun kedatangan tamu. Ini saya mungkin sudah pernah cerita ya. Fir'aun kedatangan tamu konconya. Siapa konconya? Iblis. Setan. Si iblis ini ngomong sama Fir'aun. Setelah berbincang panjang lebar, tiba-tiba Fir'aun tuh nanya gini. Fir'aun tuh sudah zaman dulu, zamannya Nabi Musa tuh makhluk manusia paling medeni wis. Manusia nyampe ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya Fir'aun dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan Fir'aun yang mengatakan apa? Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai Fir'aun tuh ngece Nabi Musa, ngomong ke perdana menterinya Haman. Wahai Haman, bangunkan saya tangga yang menjulang ke langit supaya saya bisa ketemu Tuhannya Musa. Ngece Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Fir'aun itu sudah manusia paling top lah dosanya, manusia paling jelek zaman itu. Bahkan sampai sekarang ya, termasuk manusia paling jelek. Ketemu temannya Iblis. Ya Iblis kita tahu diusir sama Allah, dilaknat sama Allah dari sampai hari kiamat, termasuk penghuni neraka abadi. Fir'aun ini nanya kepada Iblis, wahai Iblis, ada enggak ya manusia, makhluknya Allah yang lebih hina daripada kita berdua? Saya ini Fir'aun ngaku Tuhan, kamu Iblis sudah kejelekanmu sudah terkenal sudah. Kira-kira ada enggak makhluknya Allah yang lebih hina daripada kita? Kemudian Iblis ini, setan ini bercerita, oh ada Fir'aun. Kaget sih Fir'aun, masih ada ya makhluk yang lebih hina daripada kita. Setan ini bercerita, dulu saya punya rekan, saya punya teman. Dia seorang manusia. Kenapa saya jadikan teman? Soalnya dia bantu saya menyesatkan orang. Kan minal jinnati benar, ya kan? Yang bisa menyesatkan manusia kan bukan cuma setan. Manusia, sesama manusia pun bisa menyesat. Nah, setan ini menjadikan temannya, manusia ini jadi temannya. Soalnya apa? Sering bantu setan menyesatkan orang. Akhirnya si setan ini nemui dia. Si setan ini nemui orang yang sering bantu setan tadi itu. Ditemui dan ditawari hadiah. Wahai Tuhan, kamu pengen hadiah apa? Kamu kan selama ini sudah bantu saya macam-macam, menyesatkan orang. Kamu pengen hadiah apa?